Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mardaleni, CGP Angkatan ke-11, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan diseminasi budaya positif saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, SMK Negeri 1 Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Susunan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Tanah Abang. Baiklah, untuk membuka kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Lesiana Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Lesiana Sarjana Pendidikan disilakan. Bapak Ibu, silakan berdiri.
Kepada Ibu Marlin Junitri, Sarjana Pendidikan Islam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa agar acara ini lancar hingga selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yu'afi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nari wal afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Abang, Bapak Asrawi, Sarjana Pendidikan. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Aristia Juniarti, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kesiswaan. Kepada Ibu Aristia Juniarti, Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Dewi Mandala, Sarjana Pendidikan, Ibu Siti Aini, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Lesiana, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati para peserta diseminasi dan undangan serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif dan ditinggalkan kita yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejatinya Bapak Kepala Sekolah kita yang akan menyampaikan kesempatan ini Bapak Akbp Pendidikan. Namun karena beliau ada kegiatan di luar, maka beliau mendelegasikan kepada saya untuk membuka kegiatan ini. Rekan guru CGP dan rekan guru lainnya, pihak sekolah menyambut baik program pemerintah melalui program guru penggerak. Untuk kali ini diseminasi yang akan disampaikan rekan guru mengenai budaya positif. Sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat budaya positif di sekolah. Guru penggerak adalah teladan, pendorong, dan pemimpin perubahan. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu dapat menjadi inspirasi bagi para siswa dan rekan sejawat di sekolah kita. Salah satu langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah mewujudkan budaya positif dengan mengedepankan komunikasi yang baik, mendengarkan dengan hati, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa untuk mengembangkan potensi terbaik mereka. Saya juga ingin mengingatkan kita bahwa semua tantangan di dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Kita menghadapi berbagai dinamika perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Namun saya percaya dengan semangat dan dedikasi kita bersama, kita dapat menghadapi tantangan tersebut dan memberikan yang terbaik bagi masa depan generasi penerus bangsa.
Akhir kata, saya berharap kegiatan diseminasi ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan inspirasi bagi guru calon guru penggerak dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Mardaleni, Sarjana Pendidikan, Ibu Lesiana, Sarjana Pendidikan, dan saya sendiri, Siti Teraini, Sarjana Pendidikan. Untuk mengawali kegiatan, kepada Ibu Dewi Mardaleni, Sarjana Pendidikan, disilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Aristia, yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asmawi, Sarjana Pendidikan, Wakil Humas, kemudian juga ada Kepala Prodi TSM, Teknik Sepeda Motor, Ibu Titin, Ibu Tiara sebagai Ketua Prodi AKL, Ibu Marlin Junitri sebagai Ketua Tim Penjamin Mutu, serta rekan guru yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatan ini telah memenuhi undangan kami. Kami bertiga, saya Ibu Dewi Mardaleni, Ibu Lesi, dan Bu Siti Nuraini, sudah hampir 2 bulan setengah ini mengikuti program guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Penukar Abang Perumahan Ilir. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, kami diminta untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru mengenai materi yang kami pelajari. Sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah menyambut baik. Tadi juga sudah disampaikan Ibu Aristia. Alhamdulillah sambutan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Berikutnya kami akan menyampaikan budaya positif. Namun saya meminta sebelum saya menyampaikan materi ini, mohon kesediaan guru untuk berdiri sejenak. Ya, Ibu Puspita, Bu Puspita menghadap Pak Ardi. Ya, Bu Puspita menghadap Pak Ardi. Kemudian guru yang ini saling berhadapan. Minta saya kita saling berhadapan dulu untuk membuka materi kita hari ini. Oke ya, berhadapan. Hitungan ketiga, kita berikan senyum termanis kita kepada rekan guru kita. Ya, ini senyum ini sangat luar biasa. Kita sebagai guru harus memberikan senyum terbaik kita kepada siswa. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan berikan senyum termanis. Ya, saya juga Bu Lesi, Bu Ovi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita selaku guru selalu dituntut untuk bisa tampil baik di depan anak kita. Ya, tersenyum salah satu tanda bahwa kita bahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, latar belakang budaya positif ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa anak didik kita itu seperti benih, ya, tanaman. Benih tanaman itu tergantung dengan pak petaninya, ibu petaninya. Kita selaku guru adalah petani bagi mereka.
bagaimana mereka bisa tumbuh baik, itu peran kita itu cukup besar selain peran keluarga. Jadi Bapak Ibu guru, tanaman yang baik itu tidak bisa hanya dibiarkan. Kita ada program gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Siswa kita sudah kita ajak bagaimana menanam benih. Benih yang baik harus dirawat, diberi pupuk, diberi pengairan. Begitu pula proses pendidikan yang terjadi. Kami alhamdulillah Bapak Ibu setelah mengikuti program guru penggerak ini merasa, waduh, selama ini masih ada juga kekurangan ya. Saya akui juga bahwa kita menghadapi peserta didik, kita harus memberikan yang terbaik. Bagaimana kompetensi kita, bagaimana pelayanan kita, jangan sampai anak didik kita dibiarkan tanpa pupuk, tanpa pengairan. Itu pengantarnya, latar belakang kegiatan, latar belakang budaya positif maksud saya ya. Berikutnya ini konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar. Saat ini perubahan paradigma belajar, kita dituntut pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi siswa kita tidak bisa kita samakan. Ada siswa yang cenderung suka bermain, ada siswa yang cenderung lebih suka menghafal misalnya, ada siswa yang kinestiknya itu lincah, di kelas sukanya bolak-balik, apalagi anak TSM ya, Bu Didit. Kalau anak TSM itu agak beda dengan anak angkatan yang lebih kalem. Ya, kalau anak TSM kalau gerak dia lebih suka. Nah, perubahan paradigma belajar inilah yang mesti kita gabungkan. Kita harus menghargai perbedaan itu. Bagaimana anak didik kita bisa belajar maksimal dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif itu hal-hal yang positif yang yang terjadi di sekolah. Nah, kegiatan disiplin positif ini berasal dari kebiasaan. Contoh, kebiasaan kecil menyapa guru, bersalaman. Pada saat kebiasaan ini sudah terlatih, maka menjadi budaya sekolah. Ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu universal ya. Cinta kasih, kemudian untuk dihargai. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nanti secara detail akan kami sampaikan. Ada guru yang cenderung menghukum. Ya, kita nanti melihat bagaimana saya. Apakah saya lebih cenderung menjadi teman? Ada guru posisinya mungkin kalau Bu Hijri karena masih muda ini dekat dengan anak-anak siswa SMK ya, mungkin lebih banyak ke teman. Nah, kita sebagai guru setelah kami mempelajari itu posisi manajer ternyata yang lebih baik. Teman oke, tapi manajer itu akan hasilnya akan lebih baik. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas kami bertiga, Bu Desi, Bu Nunung itu telah melaksanakan ini keyakinan kelas di kelas dengan melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik itu dilibatkan bagaimana keyakinan kelas. Dan berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita mengembalikan kepercayaan siswa yang bermasalah. Tapi masalahnya bukan masalah yang berat Bu Aristia ya. Karena kalau untuk masalah yang berat mungkin kita ada BK di sini. Ya kebetulan tidak ada yang BK ya. Ya, Pak Ardi, berikutnya. Nah, yang ini pembelajaran dengan paradigma baru tadi yang sudah saya sampaikan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Pak Ardi, berikutnya. Nah, ini konsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ada ilusi guru
murid, kemudian ada semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada orang dewasa itu berhak memaksa, ya. Kemudian ada juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh, ini saya ambil satu saja, misalnya realitas kebutuhan kita itu sama, realitas kita berbeda, ya, yang berbeda teori kontrolnya. Kemudian ada stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini dasar kenapa diferensiasi tadi. Berikutnya, nah ini disiplin positif. Kita di lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Tanah Abang ini berusaha bagaimana siswa kita ini mendapat disiplin dalam pembelajaran, dalam lingkungan sekolah. Disiplin itu sebenarnya artinya disiplin, ya, disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berikutnya, ya, ini ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian mungkin saya fokuskan ke profil pelajar Pancasila karena kita pada akhirnya memang bagaimana siswa kita itu memiliki karakter sesuai dengan visi kita. Visi sekolah kita mewujudkan generasi yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila dan berkompeten di bidangnya. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan. Ini kaitannya walaupun nilai agama ada, ya, kita juga dalam pembelajaran selalu mengedepankan itu. Kemudian berkebinekaan global, ada kita bukan homogen tapi heterogen di sini di Tanah Abang ini juga kita menghargai perbedaan. Kemudian ada gotong royong, ada mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi bagaimana siswa kita belajar bagaimana anak menumbuhkan kreativitas anak. Berikutnya, Pak. Ya, untuk kebutuhan dasar manusia ini akan disampaikan Ibu Lesiana, ya. Kemungkinan kemudian nanti sampai teori restitusi. Jadi untuk teori restitusi nanti Bu Nunung yang akan menyampaikan. Saya memberikan, kami bertiga kemarin diminta oleh fasilitator dan PP buat studi kasus terhadap beberapa anak yang bermasalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Untuk saya sendiri kemarin saya ada siswa kita anak AKL yang jarang masuk karena bekerja, itu kasusnya. Kemudian ada juga anak yang main game. Nanti untuk penerapannya Ibu Siti Nuraini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk Ibu Lesiana memaparkan materi terkait budaya positif diseminasi hari ini. Kepada Ibu Lesiana Sarjana Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu sekalian, ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang budaya positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama
Jadi untuk bertahan hidup pastinya kita membutuhkan adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi rasa kita harus diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan, yaitu di mana kebutuhan kita tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan, di mana kita memberikan kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah diri, ya. Kemudian yang kelima itu adalah kesenangan, berarti bermain, humor, dan tertawa, ya. Jadi di kebutuhan dasar manusia kita sering menjumpai di dalam proses belajar dan mengajar, ya. Jadi anak itu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar, ya. Jadi kebutuhan dasar setiap anak atau peserta didik memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi ada yang sewaktu-waktu kita lagi menyampaikan pembelajaran, ada anak yang meminta izin keluar untuk makan, pasti ada itu, ya. Kemudian ada yang harus memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, itu juga ada. Yang anak yang berusaha meminta perhatian kita sebagai guru supaya dia ingin adanya rasa disayang dan apapun yang dilakukannya dalam kegiatan belajar itu agar bisa diterima. Kemudian penguasaan juga sering terjadi. Ada anak yang apabila hasil pembelajaran atau pengerjaannya yang menurut anak itu sudah bagus, ya, sering dia akan mengadakan umpan balik atau protes terhadap kita, ya, karena merasa apa yang didapatnya itu sudah lebih baik. Kemudian ada kebebasan, setiap anak pasti mempunyai kebebasan untuk memiliki pilihan. Jadi dia tidak menonton atas apa pembelajaran yang kita berikan, tetapi dia memiliki kebebasan atas jawaban yang lain. Kemudian kesenangan, setiap anak pasti akan merasa harus lebih sering tertawa, kemudian bermain. Jadi kita sebagai pendidik tidak mesti harus mengajar dalam keadaan mood serius, ya. Jadi anak itu perlu diberikan kesenangan agar mereka tidak terlalu terbebani terhadap apa yang materi kita berikan. Jadi saya di sini sebagai guru mapel matematika itu adalah mapel yang paling menakutkan bagi peserta didik. Jadi saya sering melakukan ice breaking. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ya. Kita sering-sering melakukan ice breaking supaya pada kegiatan pembelajaran kita tidak terlalu tegang. Jadi diberikan kebebasan kepada anak untuk tertawa. Lanjut, ya. Yang selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada 2 motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik, ya. Jadi motivasi yang didapat dari luar. Yang kemudian motivasi intrinsik, ya, yang didapat dari dalam diri sendiri. Jadi untuk motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang dilakukan. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi di sini kita
untuk menghukum, ya. Jadi kebanyakan peserta didik melakukan perubahan itu karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apabila dia melakukan suatu kebiasaan itu bukan dari dalam diri, tetapi dia menghindari atau ketakutan dengan adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi saya juga pernah itu terjadi, ya, apabila peserta didik yang bisa menyelesaikan soal yang saya berikan ataupun menjawab, ya, pertanyaan yang saya berikan, saya akan memberikan sebuah imbalan, entah itu berupa permen atau berupa uang, ya. Ternyata itu sangat dihindari, ya Bapak Ibu. Itu sangat dihindari karena itu akan menjadikan kebiasaan anak dalam setiap melakukan apapun pasti akan mengharapkan imbalan, bukan hanya untuk kepercayaan diri yang dilakukan, ya, tapi dia melakukan suatu perubahan itu hanya untuk mendapat imbalan. Itu juga tidak terlalu tepat untuk kita lakukan. Yang kedua itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi atau suatu kebiasaan yang dilakukan supaya tidak berdasarkan dengan ketidaknyamanan atau hukuman ataupun mengharapkan imbalan, tapi itu murni dalam diri kita sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik, ya. Lanjut. Ya, di sini ada 3 yang perlu kita tahu. Yang pertama itu adalah hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, dari ketiga hal tersebut memiliki persamaan, ya. Di sini mungkin Bapak Ibu agak bagaimana cara penerapannya, ya. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, atau juga bisa bersifat arah ataupun berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukumannya. Jadi pada anak apabila tidak mengikuti pembelajaran, silakan kita hukum dengan cara mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali atau melakukan push up, itu adalah dalam bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi, ya. Konsekuensi ini adalah berencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang kita lakukan. Jadi apabila anak yang melanggar suatu kesepakatan yang sudah kita terapkan di kelas, tetapi anak itu melanggar, berarti dia itu termasuk ke konsekuensi. Jadi berbeda dengan hukuman, ya. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi apabila murid atau siswa kita yang melakukan kesalahan tidak mesti harus dihukum, ya, tapi kita bisa melakukan dengan restitusi, dengan cara menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut. Ya, tiba di 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, ya, kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi. Ya, yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru tersebut, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengintrospeksi diri, ya, di mana posisi Bapak Ibu selama ini. Ya, silakan. Mungkin
mungkin Bapak Ibu benar Bu Lesti tadi sudah kita sharing saja sebenarnya kita di posisi mana. Mungkin untuk yang penghukum misalnya anak telat nih, anak telat, silakan kamu keliling lapangan 10 kali misalnya, itu penghukum ya, atau bersihkan apa Bu? Bersihkan WC misalnya ya. Kemudian membuat merasa bersalah ini kadang kita wali kelas jadi kadang-kadangnya saya juga pernah ibu kecewa sama kamu misalnya. Itu jadi anak merasa bersalah. Ibu kecewanya membuat ibu kecewa. Kemudian teman kita yang saya sebutkan misalnya, ayo dong bantu ibu, jangan telat lagi ya. Nah, jadi bahasanya itu lebih ke teman. Kemudian kalau pemantau misalnya anak tidak memakai atribut pada saat upacara, kamu tidak pakai dasi, kamu tidak pakai atribut lainnya. Coba sekarang kalian pulang ke rumah atau kamu beli di koperasi sekolah, Mas tahu. Nah yang manajer ini yang kayak saya sebutkan tadi misalnya, kamu tahu kesalahan kamu. Nah, jadi anak disuruh berpikir, oh iya saya yang salah. Nah mungkin itu sudah ya, saya tambahkan sedikit. Silakan boleh sih, mungkin boleh teman-teman kita sharing sama-sama. Ya, karena posisi kontrol sudah dijelaskan ya mengenai posisi kontrol guru. Sekarang saya kepada Bapak Ibu, posisi di mana yang sering terjadi pada Bapak Ibu selama ini. Ayo silakan. Ya, Ibu ini silakan. Boleh. Yang saya lakukannya selama ini mungkin lebih ke penghukuman, terutama karena kita sama-sama tahu anak TPS itu seperti apa gitu kan. Kalau saya biasanya kalau saya telat karena mereka disiplin waktunya saya sangat kurang gitu, jadi kebanyakan telat. Jadi kalau telat itu biar saya suruh membersihkan lingkungan sekolah kayak gitu. Itu sih lebih ke pembersihan di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, tadi Ibu Titin dia di posisi penghukum. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, apakah pernah Bapak Ibu lakukan selama ini selain kita sebagai penghukum mungkin sebagai pembuat merasa bersalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atau sebagai masukan apa, kalau saya pribadi itu melihat anak dulu, anaknya gimana orangnya. Soalnya kenapa semua ini kita masukkan ke kita sebagai guru? Jadi kan sudah jelas tadi ada anak itu semuanya beda. Berarti kan beda anak, beda perilakuan. Kalau saya itu hukum ada, mungkin kan yang sering telat, mungkin saya hukum. Ya nggak begitu, ya kan masa yang tidak telat tidak dihukum kan ya. Oke, saya lebih ke penghukuman sama ke manajerial, mungkin ya, mungkin lebih cenderung ke sana. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ardi. Pak Ardi sudah menyampaikan bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda, jadi perlakuan kita juga berbeda. Tapi di situ Pak Ardi sudah menyinggung tentang manajer ya. Jadi sudah baik Pak Ardi posisinya sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru di sini dituntun di posisi manajer ya. Jadi saya sendiri sebelum pembelajaran di guru penggerak ini lebih cenderung ke penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi itu yang sering saya lakukan setiap mengadakan pembelajaran penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tetapi setelah adanya pendidikan guru penggerak, ternyata untuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau itu yang posisi kita yang kurang tepat karena bisa membuat si anak tidak
percaya diri. Makanya kalau kita buku pemerasan bersalah itu ke motivasi ekstrinsik. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh anak atau peserta didik itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi untuk lebih tepat kita pada posisi kontrol guru ini, kita lebih tepatnya sebagai manajer. Jadi apabila kita menyelesaikan masalah itu harus diselesaikan secara baik-baik ya. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan bukan kita harus membuat anak itu merasa terbebani atas apa kesalahan yang mereka perbuat, tetapi anak itu dituntut untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sering dilakukan. Jadi anak tidak merasa seperti pembuat kesalahan ya, tetapi kita harus menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Lanjut. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu perlu kita lakukan ya. Kalau dulu sebelumnya pasti kita keyakinan kelas itu seperti dibuat kesepakatan kelas, tapi berbeda ini keyakinan kelas yang bersifat yang pertama itu abstrak, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan dibuat sesuai dengan pernyataan positif dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Lanjut. Ya, jadi sampai di sini penjelasan saya. Dilanjutkan dengan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurani. Ibu kami bersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Lesiana Sarjana Pendidikan sudah menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif. Terakhir saya untuk menyampaikan budaya positif terkait segitiga restitusi. Mohon izin Ibu Kesiswaan, Ibu Prodi, Kepala Prodi TGSM atau TSM, Ibu Antitin Andika Sarjana Pendidikan, dan Ketua Program Akuntansi atau AKL Ibu Tiara Sandewi, tidak lupa juga Bapak Humas SMK Negeri Tanah Abang, Bapak Ardiansah Eskom, dan Ibu Marlin Junitri SPDI selaku Ketua Penjamin Mutu SMK Negeri Tanah Abang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita atau saya membahas terkait materi segitiga restitusi, yuk briefing sebentar. Izin Ibu, saya ke depan. Bapak Ibu, untuk menambah hangat suasana kita pada materi segitiga restitusi, instruksi saya di sini teguh semangat. Boleh dimulai? 1, bebas, gayanya bebas. 1, 2, 3, teguh semangat. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Pada budaya positif segitiga restitusi, kita akan melihat bagaimana segitiga restitusi di sini sangat penting bagi kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Sebelumnya tadi, sebelum segitiga restitusi, kaitan budaya positif ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari kita harus ada peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa demikian? Agar terciptanya situasi, kondisi, suasana kelas yang nyaman dan aman serta kondusif. Tadi sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh Ibu Lesiana terkait keyakinan kelasnya.
Sekarang budaya positif segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi di sini? Ibu Marin, bisa Bu menyampaikan sedikit segitiga restitusinya apa menurut Ibu? Segitiga restitusi di sini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Iya, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi benar sekali ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog atau bagaimana cara kita menyikapi selaku guru hasil dari murid untuk menjadi bertanggung jawab serta mandiri, atau bagaimana mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi seperti itu restitusinya. Kemudian dari tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kalau saya segitiga restitusi ini ada suatu kasus, yang mana kasusnya ini adalah anak yang sering mencontek. Kemarin studi kasusnya sudah saya laksanakan terkait segitiga restitusi, yang mana boleh Ibu Dewi saya sebutkan nama anaknya kira-kira? Atau kelas saja. Nah, saya kemarin studi kasusnya di 11 AKL, yang mana ada satu orang anak yang tadinya tantrum alias marah-marah sampai menggebrak meja karena temannya selalu mencontek pekerjaannya. Dia tidak terima. Nah, di sini saya terapkan segitiga restitusi saya terkait kasus yang terjadi di kelas 11 AKL tadi, yang mana menstabilkan identitas. Saya menanyakan dulu, mengapa sayang kamu melakukan tindakan seperti itu sampai menggebrak meja? Akan tetapi ada terbalik dari si anak, bahwasanya Bu, saya melakukan hal ini karena ada asalnya, saya kesal. Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, saya berbincang, saya dialog dengan anak tersebut, bahwasanya oh begitu, ada alasannya, berarti kamu melakukan tindakan seperti itu. Itu maksudnya adalah poin validasi tindakan yang salah. Kemudian saya atau kita mencari solusi, harusnya tidak begini loh, harusnya apa dan bagaimana. Dan di situ kasusnya saya menanyakan, mengapa tadi Bu aku kesal temanku mencontek terus, dan tidak hanya tugas PR saja, tapi tugas-tugas yang selanjutnya dia mencontek Bu. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah dan solusi-solusinya. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah titik puncak dalam segitiga restitusi, yang mana guru harus bisa menstabilkan si anak bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Hasilnya apa? Si anak berdamai dengan apa yang dilakukan dan bisa meyakini bahwasanya aku akan berubah, tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan berupaya lebih baik lagi. Terkait restitusi, adakah kasus-kasus yang sama atau ada kasus nih dari Bapak Ibu sekalian? Coba deh ceritakan, nanti kita bahas sedikit terkait tahapan segitiga restitusi. Ada Bapak Ibu yang telat? Boleh misalnya kita kaji sedikit terkait segitiga restitusi seperti apa. Ibu Yeni, bagaimana? Ibu Pika atau Ibu Marin deh yang selalu bertolak langsung dengan si anak-anak. Silakan Bu. Baiklah, saya sebagai guru kelas dan wali kelas pernah mendapat kasus anak yang sering tidak masuk. Ternyata pas ditanya anak itu, setelah saya mengadakan pendekatan pemanggilan, anak itu curhat. Ternyata anak itu tidak ada kendaraan untuk ke sekolah. Dia menumpang dengan temannya. Jadi jika temannya tidak sekolah, jadi dia ikut tidak sekolah. Jadi
Itu Bu, bagaimana solusinya? Terima kasih Ibu. Jadi benar sekali ya, kasus di sini adalah anak ini telah sekolah terus. Jadi pada segitiga restitusi itu maksudnya menstabilkan identitas. Ibu sudah menstabilkan identitas karena sudah menanyakan, mengapa kamu terus telat? Dan kemudian validasi tindakan yang salah tadi sudah dipecahkan juga. Bagaimana untuk tidak telat kamu harus bagaimana hingga menanyakan keyakinan kelas bahwasanya mungkin nanti tidak akan telat lagi dan berusaha bagaimana caranya untuk datang tepat waktu. Mungkin seperti itu Ibu ya, segitiga restitusi terkait budaya positif. Saya kira sudah pahamkah atau sudah nyambung ya nanti kalau ada kasus-kasus terkait masalah segitiga restitusi. Bagaimana Ibu Dewi, kita tutup? Atau breaking penutupan dulu deh untuk. Nah, sebelumnya tadi kan sudah disampaikan menstabilkan identitas ini apa saja. Nanti berarti belum Bu ya. Coba Pak kembali ke atas sedikit, tadi belum finishing. Nah, berdasarkan validasi tindakan yang salah di sini ada prinsip yang mana kamu masih punya alasan mengapa melakukannya. Itu tadi masuk ke validasi tindakan identitas. Kemudian di sini ada pertanyaan otomatisnya juga. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Itu maksudnya tadi tahapan dari 3 restitusi. Jadi berdasarkan prinsip ini kita bisa berdialog dengan anak terkait masalah yang terjadi. Seperti itu. Yuk sebelum mengakhiri kegiatan budaya positif diseminasi kita pada pagi hari menjelang siang ini, mungkin Ibu ada tambahan terkait kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya pada kegiatan kami pada pagi menjelang siang ini. Ya, terima kasih Bu Siti Nurhayni. Mungkin sedikit saja Ibu Wakil Kepala Sekolah. Jadi diseminasi ini juga kita ada tujuan. Di sini ada kepala prodi, ada wali kelas. Bagi wali kelas yang belum memiliki keyakinan kelas, kita mengajak, ayo kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya positif. Jadi jangan terlambat, itu negatif. Keyakinan kelas misalnya apa? Datang tepat waktu atau malu terlambat. Jadi kita buat keyakinan kelas boleh 10 keyakinan kelas atau berapa yang diyakini siswa kita. Setelah keyakinan kelas ini ada, kita tempel di kelas. Nanti pada saat ada masalah, ada siswa yang mengalami kendala, tadi baru kita bisa validasi tindakan yang salah. Apa benar? Bagaimana keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, di keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat, sementara saya terlambat. Nah, itulah segitiga restitusi tadi. Mereka bukan merasa bersalah, tapi mau memperbaiki diri. Iya, saya ini memang telah menyalahi keyakinan kelas saya. Ya, jadi guru bukan menghakimi, karena tadi kalau hukuman memang agak dampak psikologisnya agak panjang, masih teringat sampai berapa tahun ke depan. Ya, jadi mungkin itu saja keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas bagi yang belum. Kalau yang sudah, alhamdulillah, karena saya lihat juga ada beberapa guru yang sudah membuat keyakinan kelas. Bu Lesi, Bu Mari sudah ya. Bagi yang belum. Nah, setelah keyakinan kelas ada, nanti kita akan buat keyakinan sekolah. Bu Aristia, izin nanti kita buat keyakinan sekolah, mungkin kita tempel. Dari keyakinan kelas ini kita intisarikan yang bisa kita baca bersama. Kebiasaan baik ini kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya. Itu yang kita harapkan. Ya, tadi saya buka dengan senyum. Mari kita tersenyum untuk anak didik kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Karena senyum adalah bagian dari ibadah. Bu Titin ya,
Mungkin itu saja ya Bu ya. Atau ada tambahan dari Ibu Marsya? Atau kalau misalnya dari rekan guru ada yang ingin disampaikan, boleh. Baiklah, tadi telah kita baca bersama 3 CGP kita. Yang pertama Ibu Dewi, kedua Ibu Lesi, dan ketiga Ibu Siti ini berkaitan dengan budaya positif yang bisa saya ambil. Tadi kan ada beberapa Bu ya, kurang lebih 10 atau 8 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan lain sebagainya. Saya sangat tertarik dengan bagian segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Di sini sangat bisa kita rasakan sebelumnya bahwa di kelas ini memang itulah adanya. Jadi siswa itu di kelas bukan siswa yang dilatih duduk, diam, memperhatikan bukan, tapi pasti ada berbagai kegiatan. Biasanya siswa ini ada yang ngobrol lah, ada yang permisi mau ke WC, mau jajan, mau apa, itu memang kebutuhannya begitu. Ya, ada kebutuhannya karena kebutuhan apa yang tadi, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan diri, kebutuhan untuk rasa ingin terima, disayangi dan sebagainya. Emang bukan hanya siswa-siswa anak kecil ya, anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, SMK pun masih butuh disayangi, masih butuh. Hari ini, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya selaku pembawa acara dan 3 CGP Angkatan 11 ini mengucapkan terima kasih atas support dan sumbangsinya. Baik, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.